1 jengkal tangan. Nah seperti ini. Terus perakarannya juga lumayan besar-besar sekarang. Kita akan lihat-lihat tanaman durian yang berkaki ganda. Kita update ya, bagaimana sekarang untuk pertumbuhannya. Nah itu duriannya ada di depan itu, jenisnya kemontong ya. Terus saya beri akar banyak. Jadi intinya untuk durian berkaki ganda yang seperti ini, yaitu bisa mempercepat pertumbuhan asalkan diberi pupuk yang cukup. Contoh pupuknya ya yang seperti ini. Ini pupuk kandang atau pupuk kotoran hewan yang sudah saya fermentasi. Terus saya masukkan dalam karung, pupuk jadi ya, saya masukkan dalam karung, itu fermentasi sendiri. Nah setelah itu kita taruh di sekitar area tanaman durian ini. Nah seperti ini, kita taruh di sini. Setidaknya ya ada tiga penaruhan atau penempatan. Kalau pupuknya banyak ya 4 lah, tapi jangan mepet atau dekat dengan batang ya, jarak setengah meter atau 1 meter itu bisa. Kalau menempel itu nanti efeknya ya ada serangan rayap atau penyakit-penyakit yang lain ya. Untuk menghindari itu maka ya diberi jarak antara setengah sampai 1 meter. Terus kita lihat juga untuk seberapa besar batang. Nah seperti ini. Dulu per akar itu belum ada segini ya, tapi sekarang sudah besar-besar, lumayan besar. Besar-besar. Pertumbuhannya juga lumayan cepat. Yang atas pun juga cabangnya juga sudah besar-besar. Dari bawah tadi sudah muncul percabangan sampai atas sana. Nah ini ada 2 jenis ya untuk durian ini. Bawah sendiri itu saya taruh montong. Nah yang ini rata-rata lokal ini. Untuk pembuatan akar ini atau cabang akar ini, itu saya taruh lokal. Ya ada mungkin dulu yang sambungan, tapi cuma beberapa. Tapi selain itu lokal. Terus atasnya ini saya sambung sama montong. Ya sudah tidak kelihatan, sekitar sinilah sambungannya. Saya sambung montong. Nah selanjutnya setelah agak tinggi ya, mungkin ya tingginya sekitar 2,5 meter. Terus atasnya itu saya sambung pucuk lagi dengan musangking. Jadi yang atas sana itu, yang atas sana itu musangking. Nah sekitar sinilah sambungannya, sekitar sini. Memang pertumbuhannya cepat ya kalau pupuknya itu mencukupi, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita ukur lah seberapa besar tanaman, kita menyesuaikan. Tapi kalau mencukupi, tidak overdosis atau tidak kekurangan pupuk, ya standar untuk kebutuhan tanaman itu sendiri, pasti akan just pertumbuhannya. Walaupun diberi akar seperti ini, akar banyak ya. Ini akarnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar ada hampir 15 ini, 15 perakaran, sekitar 15 perakaran ya. Memang saya taruh lumayan banyak ya, memang jas lah. Karena untuk penanaman durian itu tanahnya saya gundukan sebelumnya. Jadi tanah saya gundukan, baru saya tanam untuk duriannya. Jadi ya kita berani menaruh pupuk agak dekat dengan batang. Ya itu memang kalau digundukkan itu
itu ditaruh di dekat batang itu akan menyebar nanti pupuknya, karena ya dari gundukan itu kena air hujan dia akan menyebar, jadi tidak membuat pembusukan pangkal batang, dan juga cukup ditaruh di area sekitar batang sudah cukup untuk memberi nutrisi di sekitar luaran pangkal batang, karena kena air hujan nutrisinya dari pupuk menyebar ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tanam durian itu diusahakan tanahnya digundukan. Nah, ini saya gundukan, terus saya taruh agak dekat-dekat sini, jadi ketika kena air hujan, nah dia akan menyebar ke sana, keluar luar sana, menyebar sana. Jadi sangat efektif sekali apabila tanah agak digundukan. Hujan itu kan tidak mesti, kadang ya terus-terusan terkena hujan, jadi tidak menyebabkan pembusukan di pangkal batang karena tergenang air atau terendam air ya. Yang kedua juga kalau kita pupuk tidak menyebabkan kerusakan pada perakaran pangkal batang. Cukup kita taruh pupuknya di sekitar area pangkal batang, maka semua pupuk akan menyebar di luaran area pangkal batang. Nah, seperti ini, jadi pupuk tidak terbuang sia-sia ya. Nah, kalau rata, tanah rata itu kadang kalau ada curah hujan tinggi itu bisa menggenang, akhirnya batangnya rusak, pangkal batangnya rusak. Terus kita pupuk nanti bisa overdosis pupuk juga. Itu kendalanya kalau tanah rata untuk penanaman durian. Hasilnya juga sudah lumayan seperti ini. Besar-besar ya, cabangnya besar-besar, lumayan besar. Dari bawah sudah ada percabangan. Nah, ini bawah sekali. Oh, nempel sama perakaran di bawah, terus atasnya juga ada. Ya mungkin ini 1 tahun lagi sudah bisa berbunga ya, atau musim depan, bunga musim depan itu sudah bisa berbunga ini ya. Kita tunggu saja update-nya di musim bunga depan. Kita buat videonya apabila sudah ada tanda-tanda berbunga ya, lumayan ya, mungkin sekitar hampir 5 tahun lah tanaman ini, kurang lah 5 tahun, 4 tahun setengah mungkin sekarang. Tapi sudah sebesar ini. Besar. Ini lebih dari sepaha ini. 1 jengkal tangan. Nah, seperti ini. Terus perakarannya juga lumayan besar-besar sekarang. Yang sebelah sana juga pemupukannya sama, itu terlihat jelas pemupukannya sama, cuma saya taruh di dekat pangkal batang tapi tidak terlalu mepet. Terus tanah menggunduk, nanti ketika air hujan turun jadi tidak mengenang, nutrisinya pun dari pupuk yang kita taruh itu akan menyebar di luaran area pangkal batang. Oke lor, semoga bermanfaat ya dari konten kita kali ini untuk perakaran durian yang banyak ya, lebih dari 3 lah, akar ganda lebih dari 3. Itu pertumbuhannya akan sangat baik ketika pupuknya tercukupi. Nah, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita sambung lagi di video selanjutnya.